Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Tiara hadir kembali menyapa Anda dalam berita siang hari ini. Dan saya Mutia. Hari ini kami akan membawakan berita utama tentang COVID-19 yang melanda di beberapa wilayah Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 100.000 kasus berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jumlah kasus positif COVID-19 Indonesia per Senin sore 27 Juni 2020 menyentuh angka 1.303. Sejak 25 Juni hingga akhir bulan Juli ini, penambahan kasus positif selalu di atas angka 1.000. Penambahan tertinggi terjadi pada tanggal 9 Juni 2020 dengan jumlah penambahan mencapai lebih dari 2.600 kasus. Kebijakan pemerintah mulai dari pemberlakuan PSBB hingga mengelontorkan dana hampir 700 triliun rupiah masih belum mampu membendung laju penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan puncak corona di tanah air diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Namun menurutnya semuanya bisa berubah jika tidak ada langkah signifikan. Untuk itu Jokowi meminta menterinya untuk bekerja keras. Gejala COVID-19 varian MD181 menurut para ilmuwan diantara seperti diare, mual, dan sembelit karena merupakan subvarian dari Omicron. Gejala umum lainnya seperti kelelahan, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan juga tetap muncul. Varian baru COVID-19 dengan nama MD181 sebelumnya telah terdeteksi di sejumlah wilayah termasuk Inggris, khususnya Irlandia Utara dan Wales, telah menyebar di Amerika Serikat, Australia, Thailand, dan kini menjadi jenis yang paling banyak ditemukan di China dan di Hong Kong. Varian ini sebenarnya telah teridentifikasi sejak Januari 2025, namun belakangan ini pertumbuhannya terpantau meningkat. Seorang perwakilan dari WHO menyampaikan bahwa virus SARS-CoV-2 terus mengalami perubahan genetik dari Januari hingga Mei 2025. Terjadi pemasaran pola varian global. Kementerian Kesehatan mencatat 72 kasus varian baru COVID-19 terdeteksi di Indonesia sepanjang Januari hingga awal Juni 2020. Juru bicara Kemkes Widayawati menyampaikan dari 2.160 spesimen yang diperiksa ditemukan 72 kasus varian baru virus corona. Meski demikian, Kemkes memastikan varian ini memiliki tingkat keparahan, belum menyebabkan lonjakan kematian atau rawat inap secara signifikan. Dari 2019 dimulai dari Wuhan, Cina pada Desember 2019, virus corona menjadi topik terhangat sejak 2 pekan. Terakhir Januari 2020, virus ini mengadakan menjadi teror di masyarakat dunia. Terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan. Otoritas Kesehatan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia. Disebutkan virus tersebut dilansir dari Asian Weekend Review. Berita tersebut langsung meresahkan warga Tiongkok yang akan melakukan perjalanan pulang kampung untuk merayakan tahun baru Imlek pada 25 Januari tahun 2020. Virus ini terasa semakin menakutkan bagi warga karena berkaitan dengan simptom pernapasan akut berat yang pernah menewaskan hampir 650 orang di Tiongkok dan Hong Kong pada tahun 2002 dan tahun 2003. Dikutip dari Center for Disease, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Demikian berita siang hari ini. Semoga COVID-19 segera usai dan semua korban segera beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Mutia. Dan saya Tiara pamit undur diri. Sampai jumpa dengan berita selanjutnya.